Hai Sobat Diklat, selamat berjumpa di program terbaru dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yaitu Tasik Segara, berita dan informasi kediklatan seputar Bali dan Nusa Tenggara. Di program ini, kita akan lebih banyak lagi membahas tentang kediklatan, tentang program-program diklat dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar, dan berita-berita tersebut bisa teman-teman saksikan di YouTube channel Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Jadi, apapun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar akan kami bagikan melalui YouTube channel Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Untuk perjumpaan awal kali ini, kita akan membahas tentang penilaian kinerja guru, yaitu PKG. Pembahasan tentang penilaian kinerja guru ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Sugeng Sudarsono MPD yang akan dipandu nanti oleh Ibu Amalia Puspayanti. Bagaimana bincang-bincang mereka? Mari kita saksikan liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sehat, wabarakatuh. Sobat Diklat, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam beraktivitas. Mengawali tahun 2022 ini, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang santai seputar penilaian kinerja guru atau PKG. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Sudarsono MPD, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam Bu Amelia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Pak. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbincang santai seputar penilaian kinerja. Nah Pak Sugeng, ini kalau kita melihat 2 tahun terakhir ini ya, dengan kondisi pandemi itu kan yang bisa dibilang salah satu yang paling banyak harus beradaptasi itu adalah teman-teman guru, karena tuntutan kondisi pandemi yang mana pemerintah itu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan dalam rangka menyikapi perkembangan dan tuntutan kebutuhan belajar peserta didik dimanapun. Jadi mereka paling tidak mau harus mengkondisikan supaya bagaimanapun wilayahnya, bagaimanapun latar belakangnya peserta didik harus kita penuhi di kebutuhan belajarnya. Jadi bisa dikatakan teman-teman guru itu termasuk yang salah satu yang sibuk ya Pak ya. Iya benar Mbak. Di 2 tahun terakhir ini. Nah meskipun demikian paling tidak sobat-sobat guru harus mengingat dengan kebutuhan di karir kepangkatan mereka ya, terutama kalau kita kaitkan dengan topik kita kali ini, mereka harus paham dan bisa mencermati di kebutuhan penilaian kinerja guru. Karena apa? Seperti yang kita tahu, PKG itu adalah salah satu yang termasuk di unsur utama yang nanti teman-teman guru bisa usulkan atau sertakan di daftar usul penetapan angka kredit atau DUPA guru ya Pak. Iya betul Mbak. Jadi mungkin mengawali perbincangan kita ini, paling tidak kita berbicara tentang PKG, teman-teman guru itu mesti paham ya tentang kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendasari dari pelaksanaan PKG. Nah, mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan mulai dari peraturan-peraturan tersebut dan mungkin sekaligus arah tujuan dari pelaksanaan PKG itu sendiri. Silakan Pak Sugeng. Iya, baik, terima kasih Mbak Amalia. Jadi ketika kita bicara PKG dan PKB itu intinya bagaimana arah PKG itu untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, yang mendasari daripada kegiatan PKG dan PKB ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen, di mana pada undang-undang ini
Undang-Undang Guru dan Dosen, setidaknya ada tuntutan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Kemudian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP nomor 74 tahun 2008, yaitu tentang guru. Nah, dari peraturan-peraturan perundangan yang ada ini, arahnya yaitu terkait dengan bagaimana nantinya guru-guru kita untuk bisa menjadi guru yang profesional. Untuk itu dari peraturan tersebut pemerintah menguatkan dengan beberapa regulasi, yaitu mulai tentang dari Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009, yaitu tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, Bu Lia. Kemudian peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 3 garis miring V PB 2010 dan nomor 14 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian ada peraturan Mendiknas nomor 35 tahun 2010, yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan peraturan Mendiknas nomor 38 tahun 2010 tentang penyesuaian jabatan fungsional guru. Di Permendikbud yang terakhir ini, Mbak Lia, yaitu penyesuaian tentang jabatan fungsional guru, di mana kalau dulu jabatan fungsional guru itu cukup panjang, yaitu mulai golongan 2, karena tuntutan dengan di Undang-Undang Guru dan Dosen, maka kualifikasi guru yang S1 atau D4 ini berubah jabatan atau pangkat dari guru itu mulai dari 3A. Sehingga di sini kita mengenal ada jabatan guru pertama, jabatan guru muda, ada jabatan guru madya, dan jabatan guru utama. Nah, yang terakhir untuk kita di Kementerian Agama, ini Dirjen Pendis ini mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pendis nomor 1843, yaitu tentang juknis PKG bagi guru-guru yang ada di madrasah. Kenapa? Karena di sini berbeda dengan yang dikeluarkan Diknas. Jadi di Diknas itu ada penambahan di Dirjen yang terakhir ini, SK Dirjen terakhir ini, yaitu adanya penambahan tugas tambahan, yaitu untuk pengelola asrama atau pengelola pondok yang ada di madrasah. Karena saat ini di madrasah rata-rata ada yang namanya boarding school. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan di atas tadi itu sesungguhnya yaitu kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, yaitu dalam rangka yaitu sistem pembinaan guru. Nah, di sistem pembinaan guru ini ada 3 sistem pembinaan guru yang terintegrasi dan saling menyambung. Nah, ada yang namanya kegiatan AKG, dulu namanya dulu UKG, Uji Kompetensi Guru, dan saat ini dikembangkan menjadi asesmen kompetensi guru. Yang kedua ada yaitu kegiatan PKB, pengembangan keprofesian guru, dan yang terakhir ada kegiatan PKG. Jadi 3 kegiatan ini saling menyambung terkait dengan bagaimana pemerintah dalam sistem pembinaan guru yang saat ini dikembangkan. Oke. Jadi boleh dibilang secara ringkas ini adalah sebagai sistem pemetaan kompetensi guru yang kemudian nanti akan dikembangkan atau dilanjutkan bagaimana untuk di perencanaan PKB-nya ya Pak ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Baik, nah dengan adanya PKG ini ya keharusan teman-teman ini dinilai kinerjanya, jadi kapan mestinya dilaksanakan Pak Sugeng, mungkin bisa dijelaskan? Iya, baik. Jadi saya akan mulai dulu bagaimana pola pembinaan tadi akan berkelanjutan sampai di PKG, Bu Amel. Jadi pertama setiap guru yang baru atau baru menempati posisi jabatan guru maka dia harus mengikuti yang namanya AKG. Ya, AKG guru atau UKG dulu namanya. Ini adalah uji kompetensi, yaitu
terhadap kemampuan keilmuan guru di bidangnya. Ketika kita sebagai guru matematika, maka kita akan dapat diuji bagaimana kemampuan matematis kita terkait dengan pedagogis, terkait pembelajaran matematika di kelas. Kemudian kegiatan AKG ini dilaksanakan yaitu melalui ujian tertulis. Jadi ada ujian tulis yang saat ini dikembangkan yaitu sistemnya yaitu dengan online. Nah, kapan dilaksanakan AKG? AKG itu dilaksanakan sekali dalam setiap jenjang jabatan, bukan pangkat. Sehingga ketika ada guru pertama yang ada di 3A dan 3B, maka cukup sekali pada saat dia masuk sebagai guru pertama. Jabatan guru pertama. Begitu juga selanjutnya. Guru muda, ya, guru muda, guru madya, hanya sekali untuk itu. Nah, ini berlaku untuk siapa? Untuk guru yang baru diangkat atau orang yang impasing ke dalam jabatan guru. Jadi itu. Jadi kalau sudah itu dilalui, maka mereka tinggal mengikuti jenjang-jenjang jabatan untuk melakukan UKG pada saat berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada PK guru. Nah, PK guru ini yaitu penilaian terhadap tugas utama guru. Di mana tugas utama guru diantaranya adalah bagaimana mulai merancang, mendidik, melatih, menilai, mengevaluasi, dan ada tindak lanjut daripada kegiatan yang dibangun. Nah, kegiatan PKG ini dilakukan lewat apa? Yaitu lewat pengamatan dan di dalam kelas dan pemantauan di luar kelas. Ini dilakukan selama 1 tahun. Nah, pengamatan di dalam kelas untuk PK ini biasanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Ya, biasanya menjelang akhir tahun ajaran atau tahun anggaran. Ya, tahun anggaran. Nah, kalau AKG tadi biasanya dilaksanakan di awal tahun anggaran. Ya, di minggu-minggu pertama lah, 4 sampai 6 tahun anggaran itu mulai kita adakan AKG, kemudian di 4 sampai 8 minggu di akhir tahun anggaran itu dilakukan PKG. Berarti sekitar Oktober atau November ya? Iya, sekitar bulan itu. Nah, sesungguhnya Mbak Lia, ketika kita ada AKG dan PKG itu, hasil AKG dan PKG itu akan menjadi rancangan guru, yaitu untuk melakukan kegiatan PKB. Dasarnya. Ya, dasar melakukan PKB. Ya. Itu dijadikan dasar untuk merancang kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sehingga apa? Dari sinilah kita akan bisa merancang kegiatan pengembangan keprofesian guru. Jadi pengembangan keprofesian guru yang dilaksanakan antara kegiatan AKG dan PKG itu dasarnya apa? Basisnya dari hasil AKG dan PKB yang disusun menjadi rancangan PKB dan rancangan PKB itu. Nah, jadi nantinya dalam rancang pengembangan ini ada tahapan yang harus diperhatikan oleh teman-teman guru. Itulah kenapa ini terkait dengan karya-karya publikasi ilmiah dan rancangan yang dilakukan guru pada PKB. Untuk guru-guru yang pada tahap pertama, ini dia hanya fokus pada kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru. Misalkan guru hanya mengembangkan kegiatan pelatihan atau membuat RPP, perangkat-perangkat itu. Itulah kenapa di 3A 3B tidak banyak dituntut dengan karya publikasi ilmiah. Jadi fokus di tugas utamanya mengajar. Iya, itu. Ya, jadi tugas utama mengajar baik di perencanaan pembelajaran, yang pelaksanaan dan seterusnya didukung dengan peningkatan kompetensi melalui mungkin seperti pelatihan ya Pak Sugeng. Iya. Jadi arahnya ke pengembangan diri. Iya. Lebih banyak membangun kegiatan dia untuk membangun siswa-siswinya. Itu untuk yang guru. Ya, jadi untuk guru muda itu juga akan bertingkat. PKB itu lebih difokuskan bagaimana dia ada peningkatan prestasi. Sehingga setidaknya teman-teman guru yang guru muda ini bisa menggenjot siswanya untuk meningkatkan kualitas madrasahnya. Misalkan dengan aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah mengarah mendorong siswa untuk berprestasi di luar sekolah.
Sehingga karya-karyanya sudah bisa mulai ada membuat publikasi ilmiah, sudah mulai bisa dilatih untuk guru-guru muda ini. Nah, untuk guru madya ini nanti pada fokus pengembangan sekolah. Sehingga setidaknya guru-guru madya itu harus berorientasi bagaimana sekolahnya, madrasahnya itu bisa menjadi sumber untuk pembelajaran dari madrasah lain, termasuk pembelajaran yang dilakukan. Sehingga di sini guru madya ini tuntutannya akan semakin tinggi. Dia harus bisa membuat setidaknya karya tulis yang bisa dimuat di jurnal. Kenapa? Dengan di jurnal madrasah akan berkembang. Nah, kalau guru utama ini lebih pada bagaimana yaitu pengembangan profesi. Pengembangan profesi dia, karena paling tidak dia bisa menjadi guru utama itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh oleh teman-teman guru yang lain. Itu Mbak Lia. Oke. Jadi mungkin satu hal yang bisa teman-teman guru perhatikan, perbedaannya antara peraturan yang lama dengan yang terakhir ini adalah di PKB itu, jadi teman-teman mulai dari guru pertama pun itu sebenarnya sudah bisa untuk mengembangkan publikasi ilmiah ya Pak Sugeng ya? Iya, bisa. Publikasi ilmiah ataupun karya inovasi. Hanya tentunya ini masih belum diwajibkan atau ditentukan jenisnya. Iya. Tetapi itu adalah dalam rangka pengembangan kompetensi. Itu letak perbedaannya yang artinya terlihat jelas antara yang lama dengan yang baru, bahwa publikasi ilmiah itu tidak lagi hanya terbatas pada golongan 4 ke atas ya Pak Sugeng. Iya. Jadi sudah mulai dari guru pertama, guru muda itu sudah bisa mulai berlatih, melakukan mulai dari ya, sekarang iya. seperti itu. Jadi artinya PKB terkhusus lagi di publikasi ilmiah ini, teman-teman guru itu bisa sudah mulai melatih meskipun masih di jenjang guru pertama. Iya. Atau guru muda, tidak sebatas hanya peruntukannya di guru madya. Kemudian kembali Pak Sugeng, setelah kita paham tentang PKB ini, kembali ke PKG. Teman-teman guru mesti dinilai kinerjanya di setiap tahun anggaran, terutama kalau kita tadi sudah Pak Sugeng sampaikan adalah di kurang lebihnya 4, 6 atau 8 minggu di akhir tahun anggaran sekitar Oktober atau November. Nah, kira-kira siapa Pak Sugeng ini yang bisa memenuhi kriteria sebagai penilai kinerja guru? Mungkin Pak Sugeng di sana bisa menjelaskan siapa saja atau apa saja syarat di kriteria penilai kinerja guru. Iya, baik Lia. Jadi teman-teman yang perlu saya sampaikan di sini, siapa sih yang bisa menjadi penilai kinerja guru? Nah, yang bisa menjadi penilai kinerja guru itu, yaitu diantaranya adalah kepala madrasah. Ya, kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, apabila kepala madrasah, saya kira karena tugas kepala madrasah cukup banyak, tidak mungkin kepala madrasah bisa menghandle seluruh dewan guru yang ada. Sehingga di sini kepala madrasah bisa menunjuk, yaitu guru-guru yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap penilaian kinerja ini. Nah, sehingga apa? Setidaknya ini perlu ada pembagian di madrasah itu, guru-guru senior atau guru-guru yang saya sampaikan kriteria tadi untuk bisa dipilih oleh kepala madrasah. Nah, kemudian dalam hal ini setidaknya teman-teman guru yang menjadi penilai ini setidaknya juga pernah mengikuti pelatihan sebagai tim penilai PKG. Karena ada sertifikat yaitu untuk penilai PKG. Nah, sedangkan setiap guru yang sebagai penilai PKG ini juga ada batasannya Mbak Lia. Jadi seorang penilai PKG itu hanya diperkenankan maksimal 10 orang. Jadi tidak boleh lebih. Oke, satu penilai maksimal menilai 10 orang guru. Iya. Dan itu juga harus dipertimbangkan juga jenjang jabatan gurunya. Artinya, iya, yang menilai minimal ada di atas yang dinilai. Oke, atau lebih tinggi. Boleh juga yang setara. Minimal setara atau lebih tinggi. Ya. Guru yang dinilai. Jadi ya, misal gurunya guru muda golongan 3C, penilainya minimal 3C iya, ke atas. Iya.
Jadi bukan golongannya tapi terutama jabatannya. Iya, guru jabatan mudanya. guru mudanya. Mudanya. Nah, Oke. tim penilai PK ini bisa jadi di luar madrasah. Boleh dilakukan oleh pejabat lain yaitu tim penilai, yaitu pengawas madrasah. Tapi dengan ketentuan dia memang di sekolah itu tidak ada. Ya, kepala sekolah tidak mampu memenuhi itu, guru-guru tidak mampu memenuhi, maka dimungkinkan pengawas untuk sebagai tim penilai PK dengan catatan dia ada ditugaskan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten atau setidaknya kepala seksi yang ada di Kementerian Agama. Nah, ini yang harus menjadi perhatian daripada siapa yang menjadi penilai. Kemudian tadi sudah saya singgung kedudukan jabatannya serendah-rendahnya sama. Ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik ini juga penting. Wajib ya, Pak? Ya, wajib. Mesti sudah Sama, kalau saya punya sertifikat tim penilaian pendidik, tapi saya tidak punya sertifikat pendidik, maka saya tidak boleh menjadi tim penilai itu. Nah, yang terpenting tim penilai itu adalah dia memiliki komitmen tinggi, ya, untuk bisa melaksanakan ini. Juga yaitu dia juga memiliki tingkat integritas, jujur, adil dan terbuka. Kenapa ada integritas? Karena dalam hal ini penilai sangat dengan adanya keterbukaan yang ada sangat memungkinkan dia dipengaruhi oleh yang dinilai. Ya, ada kepentingan, ini dihindari. Nah, di samping itu apa? Keterbukaan apa? Karena instrumen itu juga harus diketahui oleh yang dinilai. Bahkan sampai ketika selesai penilaian, maka guru yang dinilai juga bisa melakukan atau mengajukan sanggahan terhadap hasil penilaian kalau yang dinilai ini keberatan dengan hasil penilaian yang ada. Dan yang tidak kalah penting, yaitu saat ini harus memahami, yaitu tentang apa? Setidaknya paham tentang instrumen PKG, pedoman dan instrumen PKG. dan prosedurnya ya. Iya, termasuk prosedur yang ada. Bahkan sekarang karena sudah dikembangkan, yaitu suplemen PKG ini juga harus benar-benar dipahami oleh tim penilai ini. Tidak hanya tim penilai, juga guru-guru juga harus paham bahwa kita itu dinilai untuk apa sih? Paling tidak karena profesional, tuntutan profesional, guru yang dinilai itu kalau namanya profesi, dia bisa memberikan jaminan pelayanan pendidikan untuk peserta didik dan orang tua peserta didik. Itulah kenapa di suplemen dimasukkan unsur penilai dari peserta didik, ya ada penilaian dari peserta didik, ada orang tua dan juga teman sejawat. Tidak hanya seenaknya kita mungkin teman sejawat, ya karena teman saya kasih nilai bagus. Oke, jadi paling tidak dilihat dari prinsip yang mesti dipedomani, salah satunya objektif dan terbuka ya Pak ya. Jadi sama-sama paham ya secara kelengkapan perangkatnya maupun secara tahapan prosesnya, baik itu penilai maupun dengan guru yang dinilai, sama-sama tahu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin dari sana setelah kita paham siapa yang memenuhi kriteria sebagai penilai kinerja guru, itu mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan kemudian lanjutannya adalah bagaimana sih tahapan pelaksanaannya atau prosedur dari penilaian kinerja itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas Pak Sugeng. Iya, baik, terima kasih. Jadi ketika kita merancang suatu PKG, setidaknya ini ada proses yang harus dilalui. Tadi saya katakan kita ada UKG atau AKG, kemudian ada PKG, kemudian ada PKB. Itu satu rangkaian yang kita tidak bisa hindari. Nah, yang terpenting saat ini pada sesi hari ini kita bicara di PKG, mungkin nanti kita akan lebih luas kita ungkap, yaitu bagaimana instrumen-instrumen yang ada. Hari ini saya akan sedikit ulas lagi, yaitu di proses PKG. Nah, di proses PKG, maka
ada 3 langkah utama sebenarnya, yaitu di persiapan. Apa yang harus disiapkan dalam hal ini, dalam proses persiapan PKG ini, setidaknya yang pertama penilai. Penilai harus memahami pedoman dan instrumen yang akan digunakan. Dan ini termasuk indikator-indikator yang ada di instrumen itu, dan ini juga harus dipahamkan juga kepada guru yang akan dinilai. Sehingga jangan sampai yang dinilai ini tidak tahu apa yang akan dinilai. Jadi penilai paham bagaimana menggunakan instrumen tersebut, guru yang dinilai juga paham apa sih yang akan dinilai. Iya, benar itu. Nah, itu proses di persiapan. Nah, yang kedua yaitu proses pelaksanaannya. Pelaksanaan ini terutama yaitu pengumpulan data dan fakta. Di pengumpulan data dan fakta itu ada proses pengamatan dan ada proses pemantauan. Nah, yang pengamatan apa? Pengamatan ini bisa dilakukan hadir di kelas diantaranya. Bagaimana seorang penilai ini melakukan pengamatan, pemantauan, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang ada di PKG itu. Jadi langsung hadir di kelas. Langsung hadir di kelas dan mengamati. Proses pembelajaran Iya. untuk satu Iya. kali pertemuan. Iya. Oke. Nah, pengamatan itu di samping di kelas juga bisa dilakukan di luar kelas, misalkan terkait dengan kelengkapan, ya. Oke, itu sifatnya pemantauan. Iya. Pak Sugeng ya. Iya. Kelengkapan administrasi. Iya, dan itu dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya pada saat kita mau itu. Tidak hanya Pada saat pelaksanaan pengamatan saja, tapi itu dilakukan sepanjang tahun selama dari persiapan di awal tahun anggaran sampai pada saat proses PKG. Jadi mungkin kalau istilah gampangnya kita sifatnya cross check. Iya, ya untuk ngecek kelengkapan yang ditampilkan pada saat pengamatan. Apakah lengkap secara administrasinya, kemudian bagaimana dampaknya mungkin ke peserta didiknya atau teman gurunya, ataukah segala hal intinya di administrasinya ya Pak? Iya, itulah kenapa di pemantauan ini diantaranya juga penilai bisa bertanya kepada teman sejawat. Itulah kenapa kalau dulu di penilaian yang hanya menggunakan instrumen satu, itu kadang-kadang tidak tercatat, bisa subjektif. Nah, tapi kalau dengan adanya suplemen, maka ini akan semakin objektif dan data tercatat semuanya. Tidak hanya katanya, tapi siswa juga ditanya ngisi instrumen, itu akan tercatat dengan baik. Nah, hasil pengumpulan data ini akan diolah, hasil olahan ini akan menghasilkan nilai PK guru. Oke, jadi ada pengamatan, ada pemantauan, kita tentunya dipandu oleh instrumen. Instrumen yang ada, kita tidak bisa lepas dari instrumen. Yang mungkin terkadang Sobat Diklat, terutama terkhususnya teman-teman guru itu sedikit kadang melewati. Jadi apa yang diamati, apa yang sudah dipantau, kelengkapan segala macam itu sebenarnya perlu ada catatannya ya Pak ya, karena di instrumen itu sendiri kan sudah disediakan ya Pak ya. Plus juga kelengkapan dokumennya, dokumen pendukungnya itu yang mungkin perlu kita ingatkan kepada teman-teman Sobat Diklat, terutama teman-teman guru untuk di pelaksanaan PKG ya, tidak hanya kita melengkapi di instrumen itu adalah hasil capaian nilainya atau isian nilainya, tetapi juga di catatan-catatan hasil pengamatan maupun pemantauan, plus juga dokumen bukti fisik kelengkapan atau pendukungnya ya Pak Sugeng ya. Iya benar Bu Amalia. Jadi ini tugas penilai. Ya. Jadi penilai itu tidak hanya contreng-contreng, tapi mempunyai catatan dasar per peristiwa selama proses penilaian. Jadi ketika di kelas dia dari mulai masuk sampai akhir pembelajaran itu apa yang dilakukan. Begitu juga dengan teman-teman guru, tidak cukup menjawab, tapi juga bisa menghadirkan bukti fisik yang ada. Dan sesungguhnya penilaian PK guru ini nantinya, ini kalau kita kaitan dengan SKP Mbak Bu Amalia, jadi itu nanti akan langsung juga bisa dimasukkan di penilaian SKP-nya. Apa yang dilakukan selama 1 tahun ketika guru-guru di SKP-nya itu membuat karya tulis,
Maka ketika di PKG juga ada unsur pengembangan profesi, dia bisa membuat karya tulis enggak. Dan itu langsung dimasukkan di capaian SKP-nya. Di SKP bisa dimasukkan di sana. Jadi khusus di butir pelaksanaan pembelajaran yang sudah dinilai kinerjanya, yaitu dari hasil PKG, Ya, nanti itu akan bisa langsung melengkapi iya, di pengukuran SKP-nya. Ini yang harus dipahami teman. Nah, hasil pengumpulan data ini tadi sudah diolah akan menghasilkan nilai. Ya, nilai itu akan berdampak pada kategori. Ya, amat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Jadi nilai kinerja guru ya Pak? Iya, akan menjadi nilai itu. Akan dikategorikan amat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang. Iya. Tapi paling tidak mungkin yang perlu diingat, target di teman-teman guru itu adalah minimal di kategori baik. Jadi tidak boleh guru itu hasil PK-nya nilainya di bawah baik. Minimal baik atau amat baik. Efeknya apa? Ketika teman-teman guru dapat nilai PKG-nya baik, ya, maka angka kreditnya akan dinilai 100%. Nah, ketika dia amat baik, dia akan dapat penilaian 125. Itulah yang harus ditarget guru-guru. Dengan 125%, maka akan ada percepatan pengumpulan angka kredit dalam setiap jenjangnya. Oke, jadi di sana artinya nilai lebih yang bisa diperoleh jika teman guru bisa menunjukkan kinerja dengan kategori amat baik, mereka akan memperoleh angka kredit dengan persentase pengalinya itu lebih ya Pak? Lebih tinggi, ya. 125%. Berbeda dengan yang 100. Oke, itu artinya penghargaan lebihnya ya bisa diperoleh di sana. Jadi yang perlu diingat adalah jangan sampai di bawah baik, atau di kategori cukup atau sedang dan seterusnya. Iya. Oke, jadi dari hasil PKG nanti akan kita atau teman-teman guru Sobat Diklat itu akan memperoleh angka kredit dari nilai kinerja ya Pak Sugeng ya? Iya, iya. Oke, itu nanti akan jadi satu laporan yang mesti jadi kelengkapan bukti fisik pelaksanaan PKG. Iya. Oke, baik. Sudah secara prosedur, kelengkapannya. Nah, kalau dari tadi penjelasan Pak Sugeng tentu semua proses itu kita berpandu atau dipandu oleh instrumen ya Pak Sugeng ya. Tadi Pak Sugeng juga sebenarnya sudah menjelaskan, sudah menyinggung bahkan bahwa di kinerja guru itu ada istilahnya instrumen suplemen. Yang mana kalau mungkin kita ingat bersama itu tambahan instrumen mulai di tahun 2017 ya Pak Sugeng. 2017. Jadi tidak hanya instrumen utama ya yang untuk penilaian kinerja guru mapel, guru wali, guru bimbingan konseling, tetapi kemudian ada tambahan instrumen yang mesti juga dilakukan penilaiannya. Itu tadi Pak Sugeng sudah menjelaskan, melibatkan teman sejawat ya, kemudian peserta didik itu sendiri dan orang tua ya Pak Sugeng ya. Iya. Jadi mungkin itu bisa Sobat Diklat sama-sama cermati di sini dari penjelasan Pak Sugeng sudah disinggung bahwasanya ada instrumen suplemen yang itu tidak bisa lepas dari instrumen penilaian kinerja guru yang utama. Nah, mungkin tadi Pak Sugeng juga sudah menyinggung ada juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis 1843 tahun 2021 itu tentunya itu menjadi penjelasan yang rinci ya terkhusus untuk teman-teman guru di madrasah. Nah, mungkin bisa Pak Sugeng pertegas ya, karena mungkin kalau teman-teman guru mencoba membacanya antara penjelasan di konsideran dengan di lampiran sebenarnya instrumen suplemen itu masih digunakan tidak gitu, mungkin ada keraguan itu muncul seperti itu. Iya, baik, terima kasih Mbak Lia. Jadi untuk teman-teman guru yang saya banggakan, jadi di keputusan Dirjen Pendis itu terkait dengan penilaian kinerja guru, memang di lampiran itu tidak menyampirkan suplemen, ya, menjelaskan suplemen ada hanya bagaimana PK guru dengan instrumen pada saat pelaksanaan pembelajaran, pengamatan terutama. Nah, tapi di
konsideran itu sudah dijelaskan bagaimana penilai menggunakan pedoman penilaian PKG, instrumen PKG, dan suplemen PKG. Itu harus tetap ada. Kenapa suplemen PKG ini jadi penting untuk penentuan angka kredit guru ke depan? Karena di situ sudah terkait juga dengan SKP, Mbak Lia. Kenapa di SKP itu akan ada kedisiplinan, misalkan penilaian kepribadian, ya kan? Nah, di suplemen ini benar-benar sangat mengontrol kedisiplinan guru. Sehingga di suplemen itu akan ada rekap kehadiran guru selama 1 tahun. Sehingga untuk guru-guru yang rekap absennya dengan Fish ID atau dengan Finger, ya, cekslog yang ada akan terpantau. Dalam 1 tahun berapa menit sih guru itu tidak ada di sekolah. Bukan di kelas, tapi di sekolah. Kehadiran mereka di sekolah pada jam kerja itu akan terpantau, benar-benar akan masuk di sana. Itulah kenapa suplemen masih digunakan. Jadi teman-teman guru sekali lagi jangan hanya melihat lampirannya, tapi lihat konsideran yang masih menyatakan itu. Dan ketika saya coba konfirmasi dengan tim penilai angka kredit Kementerian Agama Pusat, itu tetap menggunakan suplemen PKG ya. Jadi Sobat Diklat, teman-teman guru bisa dipertegas di sini bahwasanya instrumen suplemen itu masih tetap digunakan ya dalam rangkaian penilaian kinerja guru ya. Jadi nanti silakan bisa diperhatikan penjelasan antara konsideran dengan lampiran, kemudian sebenarnya sih sudah penjelasan rincinya ada di buku 2 ya Pak ya. Iya, ada buku 2 PKG. Penjelasan rinci tentang bagaimana prosedur, kelengkapan perangkatnya dan dan masing-masing instrumen itu bagaimana butir-butir indikator apa saja dokumen fisik yang diminta, bagaimana harusnya penilai itu saat pengamatan, pemantauan itu juga kita bisa mengacu selain penjelasan di Juknis 1843 itu mungkin bisa kembali menengok ke pedoman. Iya, masih menggunakan pedoman di buku 2. Buku 2 seperti itu. Ya. Baik, Pak Sugeng. Jadi paling tidak itu instrumen suplemen itu adalah sebagai pendukung ya, pendukung atau menguatkan dari apa yang sudah diperoleh dari instrumen utamanya dan itu tetap mesti digunakan ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dari tadi penjelasan kita apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng mulai dari apa sih sebenarnya PKG itu ya, fokusnya, kemudian arah dari pelaksanaan PKG itu jika dikaitkan dengan bagaimana rangkaian dari UKG atau AKG yang sekarang diistilahkan, kemudian nanti runutannya ke PKB. Rancangan PKB. Teman-teman Sobat Diklat sudah menyimak langsung penjelasannya dan mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan mulai dari konsep PKG itu sendiri, kemudian bagaimana prosedurnya, kelengkapan instrumennya, dan juga kriteria penilai tadi juga sudah sempat dijelaskan. Jadi silakan teman-teman guru, Sobat Diklat semuanya mungkin paling tidak bincang kita kali ini bisa memberikan gambaran awal atau pemahaman awal, ataukah mungkin untuk teman-teman guru yang sudah sekian tahun yang mungkin sebenarnya PKG sudah terlaksana Pak Sugeng. Hanya kadang cerita teman-teman itu ada yang proses dilewati atau kelengkapan instrumennya juga kadang ada bukti fisik yang sedikit tidak lengkap seperti itu. Itu mungkin jadi kesempatan ini jadi hal yang memotivasi Sobat Diklat, teman-teman guru untuk memahamkan kembali secara utuh tentang PKG secara lengkap ya Pak Sugeng ya, supaya artinya semua terlaksana tidak hanya lengkap secara administrasi tetapi kita paham sebenarnya runutannya dan kepentingannya itu kemana arahnya gitu. Jadi kita mungkin paling tidak di sini informasi ini atau bincang kita bisa menambah wawasan teman-teman Sobat Diklat semuanya. Terima kasih Pak Sugeng atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri
Eh, Namun sebelumnya mungkin kalau memang dibutuhkan ya ada informasi dari apa penjelasan dari yang Pak Sugeng sampaikan, teman-teman Sobat Diklat butuh penjelasan lebih rinci atau ada yang memang perlu dipertanyakan kembali, silakan mungkin nanti bisa disampaikan di kolom komentar karena ini akan dipublish lewat channel YouTube BDK Denpasar, ataukah mungkin bisa lewat kontak, menghubungi lewat kontak person ya. Bagus juga, silakan nanti teman-teman bisa lihat informasinya yang ditampilkan. Baik, kiranya seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Terima Pak kasih, Sugeng. sama-sama. Kita akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.